Udah, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu Nita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, nampak sekali masih semangat. Nah, apa Pastilah, kabar? Bu. Baik, Luar sehat, biasa. Bu. Luar biasa. Si Marianus ini mungkin lapar dia ya, sehingga kurang semangat. Iya, Bu. Iya ya. Semangat, Bu. Saya semangat, Bu. Harus semangat ya. Semangat, Iya, karena udah mau ya. istirahat. Kita anak-anak Tuhan itu harus semangat. 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 Nah, izin Ibu mau sharing dulu ya. Ya, Bu. Oke, sudah terlihat? Masih hitam, Bu. Kita Masih menunggu. masih menunggu. OTW ya, masih proses. Sudah, Bu. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau membahas tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Ya, apa judulnya? Terlibat dalam pelestarian Dalam lingkungan. pelestarian lingkungan. Iya, terlibat dalam pelestarian lingkungan. Tetapi sebelum kita masuk materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya anak-anak Ibu, siapa yang mau ke depan? Mau mimpin doa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Ayo, untuk anak Ibu Saya, Bu. Arlian, pimpin kita dalam Bu. doa. Siap, Bu. Dalam nama Maju ya, Bu. Bapa dan Putra Putra dan Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih untuk anak Ibu Arlian sudah berani tampil ke depan untuk membuat doa. Dan untuk anak-anak Ibu yang lain Kasih, Bu. harus seperti itu ya. Saya juga berani, Bu. Ya, gantian depan ya, anak. Oke. Tadi Ibu sudah menyinggung tentang judul materi yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, siapa masih mengingat materi pelajaran kita minggu yang lalu? Siapa? Yesus digoda bukan sih, Bu? Lupa. Lupa? Nah, Marianus, ke mana? Lupa, Bu. Lupa? Lupa juga, Ingat, Bu. Bu. Oh, ingat. Pak Ingat, Marianus Bu. ini rajinnya ini mengulang pelajaran di rumah. Iya, Bu. Ingat. Tentang apa? Tentang gereja, Bu. Tentang gereja. Oh, tentang gereja. Iya, terlibat dalam hidup menggereja. Wah, Nah, keren. terlibat dalam hidup menggereja. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu mengikuti cara hidup jemaat yang pertama, yang selalu berkumpul bersama, memuji Tuhan. Mereka rajin berdoa, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus rajin berdoa dan rajin ke gereja, sekolah minggu. Ya, siapa di sini yang malas ke gereja? Gak Marianus ada, kali, Bu. pasti semuanya anak-anak Marianus ya. itu, Bu. Ya, Bu. Ya, Marianus kali, Bu. Marianus. Tuh. Iya, Bu. Si Marianus itu anak baik itu, rajin. Nggak dibawa, Bu. Bapak saya nggak ke gereja. Oh Nggak iya. ada yang ngantar. Jauh gerejanya ya. Jauh, Nah, Bu. minggu depan bilang sama Bapak, Pak, sebagai pengikut Kristus harus rajin ke gereja, gitu ya. Bapak Nah, saya jadi mancing aja, Bu. iya. Nah, jadi kita masuk ke materi kita pada hari ini.
Itu tadi terlibat dalam pelestarian lingkungan. Nah, adapun yang menjadi tujuan dari pelajaran kita adalah di mana peserta didik mampu menjelaskan peran lingkungan sebagai ciptaan Tuhan bagi kehidupan bersama, sehingga terdorong untuk melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan. Dan yang harus kita capai di dalam pembelajaran kita ini adalah ada 5 poin. Nah, jadi Ibu bagi ini dari 5 poin tujuan pembelajaran kita ini, dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 poin sampai kepada penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk poin keempat dan kelima itu nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kedua. Nah, berbicara tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan, berarti kita harus pertama sekali mengenal apa itu lingkungan. Ayo, untuk anak-anak Ibu, siapa yang bisa menjelaskan apa saja yang termasuk lingkungan hidup? Ayo, coba dijelaskan. Mungkin sawah, Ibu. Sawah, hutan. Iya, apalagi? Hutan. Yang Apa, Bu? termasuk lingkungan hidup. Iya. Pekarangan, Bu. Marianus, apa Marianus? Pekarangan sekolah, Bu. Pekarangan sekolah. Apalagi? Ayo, Bu Dwi, mana Dwi? Mana Dwi? Iya, Ibu. Apa yang termasuk lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu berarti di hutan, Bu, banyak pohon-pohon, bisa untuk tempat tinggalnya binatang-binatang juga. Iya, bagus sekali. Jawaban anak-anak Ibu luar biasa, pintar. Berarti sudah mengenal apa itu tentang lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup itu adalah lingkungan di mana manusia bisa hidup atau di mana makhluk hidup bisa hidup, bisa tinggal. Seperti dikatakan si Dwi tadi, di hutan. Kemudian Bapak Arlian di sawah, air, danau. Nah, kemudian ada lagi itu masih lingkungan hidup di air, di danau tadi, di sawah. Kemudian lingkungan hidup di darat, di hutan, di gunung, di padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana keadaan lingkungan sekitarmu? Bagaimana keadaan lingkungan sekitarmu? Berarti lingkungan yang sekitar kita itu, bagaimana keadaannya? Di sekitar si Marianus, bagaimana? Baik, Bu. Bagus. Bagus. Oh, di situ Banyak banyak pohon-pohon, Bu. tumbuh pohon-pohon atau Banyak mangga, pohon mangga depan rumah saya banyak pohon mangga, Bu. iya, banyak pohon mangga. Luar biasa si Marianus. Kalau Bu guru mau besok ku bawa, Bu. Oh, sudah matang? Oh, boleh juga dibawa untuk Ibu dan semua teman-teman bisa merasakan. Oh, karena si Marianus punya pohon mangga. Nah, Saya minta gimana Marianus. lingkungan sekitar kita Boleh, lagi? nanti besok ku bawa banyak. Iya, terima kasih untuk si Marianus. Kemudian lingkungan sekitar kita itu dia masih, kalau kita masih bersyukur lingkungan sekitar kita ini belum dikatakan lingkungan yang tandus, di mana masih ada pohon, masih tumbuh bunga-bunga, ya kan? Itu. Oke, untuk selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sekarang keadaan lingkungan yang ada di
negara kita lah dulu, di sekitar kita. Nah, di sini mari kita amati ada 4 gambar. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencermati gambar. Semua nanti anak-anak ibu harus ibu minta pendapatnya tentang apa yang dilihat dari gambar tersebut. Oke, karena waktunya sudah 5 menit, siapa duluan yang mau memberikan pendapat tentang gambar yang sudah diamati? Saya dulu aja, Bu. Iya, Arlian. Ya, Bu. Itu saya mau mengomentari gambar B, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Ya, gambar B itu sungainya kotor, Bu. Banyak sampah. Ya, itu seperti di belakang rumah saya, Ibu. Iya. Itu tetangga saya buang sampah di belakang rumah itu, di sungai, Bu. Iya, itu masih dalam pengamatan ya. Oke, terima kasih untuk Arlian. Untuk anak-anak ibu lagi, yang lain, bagaimana Happy? Iya, Bu. Ya, coba dulu berikan pendapatmu, apa yang kamu amati dari gambar. Baik, Bu. Yang saya amati dari gambar ini yang menjadi pengamatan saya pada gambar nomor D, Bu. Ini adalah lingkungan di mana lingkungannya cukup bersih, di mana tidak ada sampah. Berbeda dia dengan lingkungan pada gambar nomor B, di mana di situ banyak sampah. Iya. Seperti itu, Bu. Bagus. Iya. Jawaban Happy sudah bagus. Yang lain? Saya, Bu. Ayo, iya Dwi. Yang C, Bu. Iya. Tanamannya tumbuh subur. Karena dijaga dan dirawat, Bu. Jadi hijau-hijau semuanya, tidak kotor. Iya. Luar biasa. Iya, gambar B, C, D sudah ada yang mengomentari. Gambar A belum ada. Ayo, siapa? Mana Marianus? Bu, apa Bu? Iya. Gambar D ya Bu? Gambar A Marianus. Oh, gambar A. Jangan menghayal ya. Ya. Gambar A ini ada apa Bu? Asap keluar Ya. dari cerobong-cerobong pabrik. Kemudian tanahnya tandus. Nah, ini mungkin Bu karena nggak ditanami pohon Bu. Orang itu malas menanam pohon. Iya, terima kasih. Nah, jadi terima kasih kepada anak-anak ibu sudah memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Berarti kalian bisa melihat, mengamati dengan seksama, ya, dengan cermat ya. Nah, kemudian coba dulu kalian bandingkan. Ada gambar A ke C, B ke D. Ayo, siapa? Siapa bisa membuat perbandingan dari gambar A dan ke C, gambar B ke D? Ayo. Siapa? Iya. Untuk Silisda. Gambar A lingkungannya kotor, Bu. Nggak terawat. Sedangkan di gambar C lingkungannya bersih, banyak tumbuh-tumbuhannya. Lalu di gambar B kotor, Bu, banyak kali sampah di paret dekat rumah. Sedangkan di gambar D sungainya bersih, Bu. Indah dilihat karena banyak ditanami pohon-pohonan. Tidak ada sampah, Bu.
Iya, Sebutkan iya, macam-macam. luar biasa. Berikan tepuk Ini tangan untuk teman kita Lisda sudah memberikan jawaban yang bagus. Ada lagi anak-anak ibu yang mau memberikan Wah. komentar? Saya, Bu. Iya. Di Silakan, gambar A Bu. sama B tidak bisa untuk tempat tinggal, Bu. Karena Iya. udaranya tidak baik, Bu. Relatif, Bisa merusak pernafasan dan bisa bikin sakit. Iya. Terima kasih sudah ditambahi oleh Dwi lagi. Juga berikan tepuk tangan untuk Dwi. Oke. Iya, jadi Ibu memberikan kesimpulan. Di situ ada 4 gambar, ada 2 gambar disebutlah itu dengan lingkungan tercemar atau lingkungan kotor, dan 2 gambar lingkungan yang baik atau lingkungan yang asri. Kenapa? Nah, sudah Ibu katakan tadi, apa perbandingan? Sudah kalian jawab dengan bagus. A itu adalah lingkungan yang tidak ditanami dengan pohon-pohonan, dengan asap pabrik yang luar biasa, dengan sampah berserakan, sama dengan B, itu orang dengan sembarangan membuang sampah ke paret. Padahal sebenarnya paret itu adalah, di situ kita lihat adalah pemukiman. Jika itu sampah banyak akan mengakibatkan banjir. Yang rugi adalah orang di sekitar itu juga. Nah, jadi dari keempat gambar ini tentunya kalau kita ditanya, pasti kita akan memilih gambar C dan D. Nah, jadi pelajaran kita ini pun bagaimana kita menciptakan lingkungan yang asri. Nah, lingkungan yang baik. Kita harus ikut terlibat. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada diskusi, mari kita semuanya berdiri. Nah, sudah berdiri? Sudah, Bu. Sudah. Tahu lagu ini? Sudah, Bu. Tahu? Tahu kan? Topi saya bulat, tahu kan? Aku TK. Oh, Bu. Iya, lagu TK. Iya. Lah tahu. Nah, kita ganti supaya seru kita nyanyikan nanti. Kata saya itu kita ganti nanti menjadi gitu ya. Tahu kan? Tahu, Bu. Gitu. Jadi kalau ada kata ucapan saya kita ganti dengan bunyi Oke, ayo kita coba. Topi 1 2 3 ya. Topi Saya bulan. Oke, ulang. Berarti tidak tidak didengar tadi. Oke, ulang ya. Tadi Ibu katakan kata saya diganti dengan Oke? Iya. Jadi ayo 1 2 3 ya. Topi bulan. Topi bulan. Kalau tidak bulan itu bukan topi. Oke, siapalah tadi yang salah? Masih sudah Ibu katakan saya itu diganti dengan masih ada yang mengatakan saya. Berarti tidak dipasang telinganya dengan benar. Baik. Oke, bersemangat nanti kita diskusi. Harus kita bernyanyi dengan bagus. Oke. Marianus, mana? Ayo, harus semangat ya. 1 Ya, Bu. 2 3 ya. Topi bulan. Topi kalau tidak bulan itu bukan topi. Oke, terima kasih. Nah, sudah kembali semangatnya kan? Oke, untuk itu mari kita masuk ke dalam diskusi. Nah, di sini kita Ibu sudah buat kelompok diskusinya minggu yang lalu. Ya. Tapi supaya mengingatkan kembali,
si Marianus sama Ibu Happy sama si Happy, si Arlian sama Dwi, si Rano sama si Lisda. Oke. Nah, bentuk kelompok dengan 2 orangnya sama, tempat duduknya sama. Kita mau berdiskusi. Diskusi. Apa yang mau kita diskusikan? Nanti akan Ibu kasih lembar kerja yang harus dikerjakan. Kerjakan. Tapi sebelumnya coba semuanya melihat tayangan video yang ada di depan kita. Oke, semua sudah tadi menyimak video yang sudah Ibu tayangkan, Kak? Sudah, Bu. Kak? Sudah, Bu. Karena Sudah, Bu. lewat ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan, akan kalian bahas di dalam diskusi. Oke, siap? Siap, Kak? Siap, Bu. Siap. Nah, ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan dengan baik, jangan ada yang mengganggu teman kelompok yang lain. Bekerja dulu satu kelompok. Nanti hasil kelompoknya akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, semuanya harus berani. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Nanti kita harus menayangkan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok masing-masing. Makanya harus belajar dengan mandiri di dalam kelompok itu. Oke? Oke, Bu. Oke, ini nanti yang menjadi lembar kerjanya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Apa? Saya? Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Memang Bu, anak-anak sudah. Ibu ini sangat luar biasa. Nah, setelah itu kelompok siapa yang pertama sekali tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, kelompok siapa yang pertama sekali tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya lewat lembar kerja yang sudah Ibu bagi tadi? Kami, Bu. Kami dulu. Iya, Marianus. Oke, bagaimana Marianus? Sudah siap? Siap, Bu. Iya. Nah, nanti ketika kelompok Marianus tampil, kelompok yang lain harus mendengar dengan baik. Kenapa? Kita harus nanti menanggapi hasil dari presentasi mereka. Jadi siapa yang tidak di sini kita belajar untuk menghargai teman kita. Di sini kita juga mampu melihat, belajar dari teman kita. Oke? Oke. Oke, Ingat. Bu. Terima kasih. Kelompok Marianus sudah memberikan hasil presentasi yang luar biasa. Nah, mari kita bertepuk tangan untuk kelompok Marianus. Iya. Oke, silakan kelompok yang lain dan selanjutnya. Nah, adapun yang menjadi kesimpulan yang boleh kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu mulai dari mengamati gambar,
kemudian dengan mengamati video, kemudian dengan membaca cerita tentang surat dari teman pada tahun 2070. Nah, itu yang sudah kita bahas di dalam diskusi. Nah, adapun yang menjadi kesimpulannya adalah, nah, siapa boleh membaca? Oke, si Lisda, baca dulu apa yang sudah Ibu tampilkan. Mana sih Lisda? Dengan membandingkan keadaan lingkungan dahulu dan sekarang ini, kita menjadi tahu bahwa alam semakin kurang baik, alam semakin menurun, udara dan air semakin kotor, tanah semakin tidak subur, keanekaragam hayati makin kurang, dan suhu bumi semakin panas. Iya. Nah, inilah keadaan lingkungan kita saat ini. Jauh berbeda dengan lingkungan zaman dahulu. Nah, bagaimana rupanya lingkungan zaman dahulu? Itu lingkungan zaman dahulu masih terlihat sejuk, segar, sampah-sampah itu masih tidak bertebaran. Nah, sekarang dikatakan bahwa alam semakin kurang baik. Kenapa? Manusia itu terlalu serakah, tidak memperdulikan orang lain. Nah, kenapa mereka itu banyak manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya? Oke, siapa di sini yang sering membuang sampah sembarangan? Siapa? Marianus, Bu. Kalau makan bonbon, permen, nah siap dikupas, campakkan. Siapa? Oh, Bukan si saya, Marianus. Bu, bukan saya. Oh, enggak ada. Iya, anak-anak ibu baik semua. Enggak ada yang seperti itu. Pasti membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena di rumah, di sekolah, di mana di sekitar kita itu sudah ada khusus dibuat tempat sampah. Dan bahkan sekarang ini sudah lebih canggih. Sudah dibuat terpisah. Sudah dibuat seperti di rumah sakit. Ada itu khusus. Untuk organik, untuk yang anorganik, dan yang tidak bisa apalagi selain itu. Nah, apa yang bisa diolah itulah organik, apa yang tidak bisa diolah itulah anorganik, seperti apa namanya plastik. Kalau organik itu seperti sisa-sisa makanan seperti kulit jeruk. Nah, kalau makan jeruk si Marianus dibuang ke tempat yang organik. Kalau dia makan kue yang dibungkus seperti sari roti, nah dibuanglah ke tempat sampah yang organik. Jangan salah membuang. Tetapi kalau itu tidak ada di di sekitar kita, mana mulai dari sekarang kita coba. Nah, kalau membuang sampah, oh ini tempatnya yang bisa diolah, ini tempatnya yang tidak bisa diolah. Supaya bagaimana? Kalau yang tidak ada seperti tadi plastik bisa kita bakar, yang tadi bisa menjadi kompos. Berguna juga untuk kehidupan kita. Nah, jadi kitalah yang membuat alam kita ini bagus. Kita juga lah yang membuat alam kita ini menjadi tidak bagus, baik. Bu. Atau alam kita ini menjadi baik karena kita juga. Alam kita tidak baik karena kita juga. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menciptakan atau terlibat untuk melestarikan lingkungan dari hal-hal yang kecil. Nah, salah satu contohnya membuang sampah pada tempatnya, Bu. Nah, apalagi anak-anak gadis ini sering menanam bunga. Nah, itulah kan anak-anak gadis harus pencinta bunga. Kemudian laki-laki juga tidak salah, mereka juga bisa menanam bunga. Supaya apa? Lingkungan kita ini sejuk. Karena polusi-polusi asap kendaraan bisa itu ditampung oleh tanaman yang kita tanam. Nah, oke. Nah,
Jadi ini tadi hasil diskusi kita mengenai cerita dari surat dari teman pada tahun 2070. Nah, ini tahun berapa sekarang? Tahun berapa sekarang? Anak-anak Ibu? 2023, Bu. Iya, tahun 2023. 2023, Wah, Bu. sudah sangat jauh ya. Ini adalah suatu cerita yang dibuat untuk mengingatkan kita. Seandainya, nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena masih banyak kita manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, diceritakan bahwa di tahun 2070 itu manusia itu kekurangan banyak air. Kenapa? Manusia yang sebelum-sebelumnya menggunakan air itu sebebas-bebasnya. Seakan-akan bahwa air itu terbatas, tidak akan pernah habis. Akhirnya di tahun yang akan datang itu diceritakan tahun 2070, air itu sangat susah untuk mencarinya. Air bersih susah, dan dikatakan lagi umur manusia pun menjadi pendek. Kenapa? Karena air tadi tidak ada, kehidupan juga akan gersang. Tidak tumbuh-tumbuh lagi tumbuhan, ditanam pun jagung tidak lagi tumbuh, makanan manusia pun menjadi berkurang. Akhirnya menimbulkan penyakit bagi manusia. Jadi manusia itu cepat Mati, Bu. mati. Iya, cepat mati. Karena apa? Tadi tidak ada lagi asupan yang harus berkembang. Jadi aturannya kalau ditanam jagung bertumbuh bagus dan kita dapat gizi kita dengan tanaman itu. Nah, hewan-hewan juga karena tidak dijaga pada tahun ini, untuk tahun berikutnya akan semakin punah. Nah, padahal di dalam pelajaran IPA itu ya. Nah, itu manusia ada apa? Sistem ekosistem. Nah, jadi di situ nanti kita yang memelihara. Kalau punah ini, akan kehidupan yang ini akan punah juga. Nah, jadi kita tidak mau seperti itu kan? Kita akan hidup 100 tahun kemudian, ya. Kita punya umur yang panjang. Gimana? Kita peliharalah, kita jagalah, kita rawatlah lingkungan sekitar kita. Seperti dikatakan dalam surat dari teman tahun 2070 yang sudah dipaparkan kita tadi lewat diskusi, semuanya hasilnya bagus. Yang mengatakan bahwa kita itu lah yang bertanggung jawab untuk membuat lingkungan kita itu menjadi lestari. Nah, oke. Setelah Ibu menjelaskan membuat rangkuman, ada pertanyaan anak-anak Ibu? Ada? Tidak ada, Bu. Yang mau bertanya? Ada, Bu. Ada? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. ada. Luar biasa, pintar-pintar sekali anak-anak Ibu ini. Nah, jadi sebagai bahan refleksi untuk kita, ini adalah yang harus kita tanya kepada diri kita ya, tidak perlu dijawab. Ini akan menjadi permenungan bagi kita. Nah, nomor 1, bagaimana pandangan kalian terhadap alam selama ini? Nah, itu nomor 1. Itu dijawab di dalam hati masing-masing. Yang kedua, apakah kalian telah memperlakukan alam sebagai sahabat? Kalau iya, apa yang sudah kalian lakukan? Nah, yang ketiga, apakah kalian telah memperlakukan alam bukan hanya sebagai tempat pembuangan? Kalau iya, apa saja yang telah kalian lakukan? Nah, inilah sebagai bahan permenungan bagi kita, betapa pentingnya kita menjaga alam. Oke, semuanya ambil catatannya. Silakan tuliskan soal yang Ibu akan dikerjakan di rumah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan menagihnya, dan jangan ada yang tidak mengerjakan. Harus rajin belajar supaya kita menjadi anak-anak yang pintar, Bu.
Oke, sudah siap ditulis? Sudah, Bu. Bu. Nah, oke, karena sudah selesai pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Nah, kali ini Ibu akan menutup dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa yang ini, berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke. Bagus nih, Bu Nita bilangnya katanya belum siap, tapi panjang kali lebar penjelasannya luar biasa. Jantungan. Iya, biasa gitu ya kita guru ya. Rasanya kok kita sudah menyiapkan kayaknya masih belum siap, tapi ternyata ketika sudah di lapangan ya Roh Kudus menyertai kita. Jadi apa yang kita sampaikan betul-betul bisa sampai ke anak ya. Bu Esnita, yang saya perhatikan tadi sudah sangat baik ya. PowerPoint-nya juga cukup jelas. Dimodifikasi dengan video dan gambar-gambar yang sesuai dengan materi. Kemudian kreatif memasukkan ice breaking. Kadang-kadang kan memang anak-anak tuh ngantuk ya. Itu memang harus kita sebagai guru harus bisa melihat situasi dan kondisi. Tidak bisa memaksakan materi harus selesai sesuai dengan ada tujuan. Memang karena itu harus ada tujuan supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Cuma kadang-kadang waktu itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya pada kenyataannya ya. Kadang-kadang kita menargetkan 1 kali pertemuan ternyata tidak selesai gitu ya. Itu sudah bagus semuanya. Masukannya apa ya? Tidak ada, sebetulnya sudah bagus semuanya. Student center juga sudah oke. Kemudian semua disapa, semuanya ditanya. Jadi tidak ada yang merasa dikucilkan atau tidak dianggap gitu. Jadi semuanya sih sejauh ini sudah baik. Itu masukan saya dari untuk Bu Esnita. Selamat Bu Esnita, sudah selesai. Terima kasih Ibu. Semangat untuk tampil. Iya, terima kasih. Oh iya, di stop dulu ya. Iya.